Pandemi COVID-19 membuat pendapatan negara tertekan. Hingga November 2020, pendapatan negara baru mencapai Rp1.423 triliun atau turun 15,1% secara tahunan. Penerimaan pajak di tahun ini pun lesu dan baru terrealisasi Rp925,3 triliun atau turun 18,5% jika dibandingkan November 2019. Sementara itu dari sisi belanja negara, tumbuh 12,7% year on year sebesar Rp2.306 triliun. Besarnya pasak daripada tiang membuat anggaran negara hingga November 2020 harus defisit sebesar Rp883,7 triliun atau setara dengan 5,6% dari produk domestik bruto Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebutkan, dari sisi pembiayaan, realisasi hingga akhir November sebesar Rp1.104,8 triliun atau naik sekitar 6% dari target APBN, yaitu Rp1.039,2 triliun. Jelang akhir tahun, realisasi program restrukturisasi kredit kian bertambah besar. Hingga pertengahan Desember, realisasi restrukturisasi kredit telah mencapai Rp934,8 triliun yang diberikan kepada 7,5 juta debitur. Sektor UMKM masih mendominasi program restrukturisasi sebanyak Rp371,1 triliun mencakup 5,8 juta debitur. Kebijakan restrukturisasi kredit akan tetap berlanjut pasca pandemi COVID-19. Dengan adanya perpanjangan relaksasi kredit hingga tahun 2022, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso berharap akan membantu kelangsungan bisnis UMKM, sehingga akan mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional dampak pandemi COVID-19. Anak usaha Gojek, yakni PT Dompet Karya Anak Bangsa alias GoPay, resmi menjadi pemegang saham di Bank Jago sebesar 22%. Dalam aksi korporasi ini, diperkirakan total dana yang dikeluarkan mencapai Rp2,77 triliun. CEO Gojek Andre Sulistyo mengatakan, investasi di Bank Jago yang memiliki kode emiten ARTO ini merupakan bagian dari strategi bisnis jangka panjang yang akan memperkuat pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Bank berbasis teknologi ini akan memperkuat ekosistem Gojek melalui layanan perbankan digital. Pengumuman akuisisi ini mengesahkan transaksi jumbo pada Jumat lalu, di mana volume transaksi di pasar nego mencapai 19,56 juta lot saham ARTO, senilai Rp2,25 triliun. Investor retail mulai teriak ketika ada wacana pengenaan bea materai Rp10.000 untuk setiap transaksi saham, obligasi, dan surat utang lainnya di Bursa Efek Indonesia. Menyikapi penolakan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bea materai elektronik sebesar Rp10.000 tidak akan dikenakan dalam setiap transaksi jual beli saham. Sri Mulyani menjelaskan, bea materai kena dokumen akan dipertimbangkan atas kewajaran nilainya. Sri Mulyani juga menginstruksikan Ditjen Pajak untuk menyusun skema pengenaan bea materai elektronik. Sri Mulyani juga memprediksi bea materai elektronik belum bisa diterapkan pada 1 Januari 2021 karena pemerintah sedang mempersiapkan infrastruktur pendukung. Kabinet Jepang menyetujui anggaran senilai 106,6 triliun yen atau sekitar $1 triliun AS untuk tahun fiskal 2021. Jumlah tersebut merupakan rekor tertinggi sekaligus menambah beban utang negeri Sakura. Anggaran belanja Jepang dirancang untuk mencegah pandemi COVID-19 lebih lanjut. Pandemi telah memaksa Jepang menambah ketumpukan utang dengan penerbitan surat utang baru yang mencapai rekor di 2020. Dana Moneter Internasional memperkirakan utang pemerintah Jepang mencapai 266% dari produk domestik bruto di tahun ini. Sementara itu, defisit anggaran tahun 2020 mencapai 14,2% dari PDB. Pemerintahan Perdana Menteri Suga bulan ini mengumumkan stimulus senilai lebih dari $700 miliar AS yang sebagian didanai oleh anggaran tahun depan. Paket stimulus itu bertujuan untuk menahan penyebaran COVID-19 sambil membantu transisi ekonomi ke dunia pasca COVID.